Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, dosen pembimbing praktikum analisis makanan, Ibu Apoteker Dr. Anda Diana Serlahwati, Magister Sains, dan Ibu Apoteker Desi Nadia Aulena, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Perkenalkan, kami dari kelas D kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan mengenai identifikasi sakarin secara kualitatif. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Catur Wibowo dengan NPM 2020212144. Saya sendiri Meida Asriati dengan NPM 2020212145. Novita Wicahya 2020212146, Ririn Apriani Gustiar dengan NPM 2020212147. Selanjutnya ada Justina dengan NPM 2020212202, Amelia Said 2020212209, dan terakhir Ida Ayu Agara dengan NPM 2020212210. Sebelum memulai presentasi kali ini, tidak lupa kita ucapkan salam Pancasila. Ada 8 pokok pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu dasar penetapan, kedua teori dasar, ketiga alat dan reaksi, keempat prosedur kerja, kelima data percobaan, keenam analisa hasil, ketujuh pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Dasar penetapan. Sakarin disari dari contoh dalam suasana asam, setelah diuapkan, kemudian didestruksi dengan fenol dan asam sulfat pekat dengan pemanasan, dengan penambahan natrium hidroksida akan membentuk warna merah ungu, yang berarti terbentuk fenol ftalain. Teori dasar. Saat ini, banyak bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dengan berbagai macam tujuan. Menurut Winarno, bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman tersebut sebagai bahan tambahan makanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BTM. Bahan tambahan makanan merupakan bahan tambahan dan bukan bahan utama yang digunakan pada makanan, yang digunakan untuk memperoleh produk makanan atau minuman yang enak, menarik, dan tahan lama. Salah satu bahan tambahan makanan yang digunakan adalah pemanis. Teori dasar selanjutnya, sakarin dan garamnya telah digunakan sebagai pemanis sejak beberapa tahun yang lalu. Sakarin dalam bentuk seperti sodium sakarin dan kalsium sakarin secara luas digunakan sebagai pemanis non-kalori dalam berbagai minuman dan makanan. Rata-rata dalam sehari, manusia mengkonsumsi sakarin kurang lebih 1 mg per kilogram berat badan. Sakarin dan garamnya merupakan zat aditif makanan yang digunakan sebagai substansi pengganti gula dalam peranan sebagai zat yang memberikan rasa manis. Pemberian sakarin pada konsentrasi tinggi akan menimbulkan rasa pahit getir. Oleh karenanya, sakarin sebaiknya ditambahkan secukupnya saja dan dalam batas yang masih diperkenankan sehingga tidak membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada alat dan reaksi. Untuk alat-alat yang digunakan, ada corong pisah 250 ml, cawan porselen, gelas ukur, beker gelas, pipet tetes, dan water bath. Dan untuk reaksi yang digunakan, ada asam fosfat 25%, ether, natrium hidroksida 5%, dan 10%, fenol, asam sulfat pekat, asam klorida encer, dan besi 3 klorida 10%. Kita akan masuk ke prosedur kerja. Untuk prosedur kerja yang pertama, dimulai dengan dimasukkan 50 hingga 100 ml contoh. Untuk sirup, perlu diencerkan 2 hingga 5 kali, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 250 ml. Diasamkan dengan asam fosfat 25%, kemudian disari 3 kali, tiap kali dengan 25 ml ether. Selanjutnya, dikumpulkan sari ether ke dalam cawan porselen dan diuapkan hati-hati di atas penangas air. Selain itu, juga harus dilakukan di dalam lemari asam. Kemudian, rasakan sisa penguapannya. Jika rasanya manis, kemungkinan mengandung sakarin. Sisa dari penguapan dibagi menjadi 2.
Untuk yang pertama, ditambahkan dengan fenol dan asam sulfat pekat. Kemudian dipanaskan dan ditambahkan air serta NaOH 10%. Maka akan terbentuk warna merah ungu. Untuk sampel yang lainnya, ditambahkan beberapa tetes NaOH 5%, dipanaskan pada nyala api kecil hingga uap amonia habis keluar dan didinginkan. Selanjutnya, dilarutkan dalam air, dinetralkan dengan asam klorida encer, dan tambahkan 1 tetes besi 3 klorida sehingga terbentuk warna ungu. Hal yang sama dilakukan juga pada percobaan Blanco dan lakukan pada percobaan terhadap baku. Untuk data percobaan, nama sampel yang digunakan adalah sari buah. Jenis makanannya termasuk minuman dengan kemasan botol kaca, nama dagang merek X, kode produksi tidak tercantum, komposisi yang tersedia pada label adalah sakarin, air, pengatur keasaman, perisa artifisia koko pandan, sari kelapa, warna, sari pandan. Rasa manis, berat neto 200 ml, dengan nomor registrasi PIRT-XX, nama pabrik XX, alamat pabrik XX, tanggal kadaluarsa 20 Juli 2022, warna merah dengan bau khas sari buah. Penimbangan. Untuk baku pembanding, menurut teori digunakan 50 ml. Untuk praktik, kita juga menggunakan 50 ml. Blanco sesuai teori 50 ml dan praktikum 50 ml. Sampel, teori 50 ml dan dalam praktikum juga 50 ml. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Untuk bahan baku pembanding dengan perlakuan dengan ditambahkan fenol dan asam sulfat pekat, dipanaskan, kemudian ditambahkan air dan NaOH 10%, akan memberikan hasil pengamatan merah ungu yang berarti positif. Lalu untuk baku pembanding dengan perlakuan tambahkan beberapa tetes NaOH 5%, dipanaskan pada nyala api kecil hingga uap amonia habis keluar dan didinginkan, selanjutnya dilarutkan dalam air, dinetralkan dengan asam klorida encer, dan ditambahkan 1 tetes besi 3 klorida, hasil pengamatan berupa warna ungu yang berarti positif. Untuk bahan Blanco yang mendapat perlakuan ditambahkan fenol dan asam sulfat pekat, dipanaskan dan ditambahkan air dan NaOH 10%, hasil pengamatan tidak berwarna yang berarti negatif. Blanco dengan tambahan beberapa tetes NaOH 5%, dipanaskan pada nyala api kecil hingga uap amonia habis keluar dan didinginkan, serta dilarutkan dalam air, dinetralkan dengan asam klorida, hasil pengamatannya berupa cairan tidak berwarna yang berarti negatif. Untuk sampel sari buah, dengan perlakuan tambahkan fenol dan asam sulfat pekat, dipanaskan, kemudian ditambahkan air dan NaOH 10%, didapatkan hasil pengamatan berupa warna merah ungu yang berarti positif. Untuk sampel yang ditambahkan beberapa tetes NaOH 5%, dipanaskan pada nyala api kecil hingga uap amonia habis keluar dan didinginkan, selanjutnya larutan dalam air, netralkan dengan asam klorida, hasil pengamatannya berupa cairan berwarna ungu yang berarti positif pula. Pembahasan. Pemanis merupakan zat yang sering ditambahkan dan digunakan dalam keperluan produk olahan pangan dan minuman yang berfungsi meningkatkan cita rasa manis. Penggunaan pemanis buatan di Indonesia masih dapat diizinkan pada makanan dan minuman yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033-Menkes-Per-2012 mengenai bahan tambahan makanan. Ada 13 jenis pemanis sintetis, diantaranya adalah alitam, asesulfam-K, aspartam, isomalt, laktitol, manitol, neotam, sakarin, siklamat, silitol sorbitol, dan sukralosa. Ini berdasarkan Pustaka Badan POM tahun 2004. Sementara jenis pemanis buatan yang diperbolehkan Permenkes yaitu siklamat, sakarin, aspartam, dan sorbitol, menurut Pustaka Hartono tahun 2014. Pada praktikum ini, dilakukan pengujian kualitatif sakarin pada suatu sampel, yaitu minuman sari buah. Lanjutan dari pembahasan, pada penetapan
identifikasi sakarin secara kualitatif, ditambahkan asam fosfat 25% adalah untuk memberikan suasana asam, karena sakarin disaring dengan eter dalam suasana asam. Penyaringan sampel menggunakan eter karena eter merupakan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Dilakukan penyaringan dengan eter dilakukan beberapa kali agar mendapatkan hasil penyaringan yang maksimal dan dilakukan di lemari asam. Fraksi yang diambil adalah fraksi eter yang berada pada lapisan atas, karena bobot jenis eter lebih kecil dibandingkan dengan bobot jenis air. Tujuan penguapan fraksi eter adalah untuk menghilangkan eter sehingga yang tersisa dalam cawan porselen adalah sakarin. Pada sisa penguapan dibagi dua. Untuk bagian 1 dengan ditambahkan fenol dan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan, ditambahkan air dan natrium hidroksida 10%, jika positif akan menghasilkan warna merah ungu. Natrium sakarin dengan NaOH akan bereaksi membentuk garam salisilat dan melepaskan gas amoniak. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Untuk bagian 2, sampel yang kami gunakan yaitu sari buah yang sebelumnya ditentukan oleh tim DPP dilakukan secara kualitatif. Pada uji kualitatif, mula-mula sampel diambil sebanyak 50 ml dan dilarutkan dalam beberapa tetes NaOH 5%. Kemudian dipanaskan pada nyala api kecil hingga uap amonia habis keluar dan didinginkan. Selanjutnya, dilarutkan dalam air, dinetralkan dengan asam klorida encer, dan ditambahkan 1 tetes besi 3 klorida. Jika positif, akan terbentuk warna ungu. Penambahan FeCl adalah untuk mengetahui adanya sakarin dalam sampel, yang ditandai dengan terbentuknya warna violet. Jika NaOH masih tersisa, maka akan mengganggu pembentukan kompleks berwarna ungu, karena NaOH dapat bereaksi dengan FeCl3 menghasilkan NaOH3 yang berbentuk endapan. Warna ungu yang terjadi merupakan hasil reaksi pembentukan kompleks antara Fe3+ dan gugus fenol pada asam salisilat. Adanya warna ungu inilah yang dapat menunjukkan keberadaan natrium sakarin dalam sampel sari buah. Berikut reaksi kimia yang terjadi. Tujuan dilakukan percobaan terhadap baku adalah untuk parameter atau pembanding hasil yang diperoleh antara sampel dan baku. Tujuan dilakukan percobaan blanko adalah untuk mengkoreksi kekeliruan atau kesalahan selama percobaan. Sakarin yang digunakan dalam makanan dan minuman memiliki kemampuan 400 kali lebih besar dari gula. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722-/per/9/88, bahan pemanis sintetis atau buatan, kadar maksimum natrium sakarin berturut-turut sebesar 300 mg per kilogram bagi mereka yang memerlukan makanan berkalori rendah. Nilai konsumsi harian sakarin yang diperbolehkan oleh FAO adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan menurut penelitian lainnya menunjukkan bahwa sakarin pada dosis 30-300 mg per hari atau 0,43-4,3 mg per kilogram per hari tidak meningkatkan risiko kanker manusia. Pustaka dari Despande tahun 2002. Sakarin diabsorpsi di saluran pencernaan dan hampir seluruhnya diekskresi dalam bentuk tidak berubah dalam urin selama 24 hingga 48 jam, menurut Pustaka Rowe et al. Tahun 2009. Dampak yang ditimbulkan oleh pemakaian sakarin tergantung pada kadar pemakaiannya. Apabila kadar yang dipakai rendah, dampak yang ditimbulkan tergolong kecil. Sebaliknya, apabila kadar yang dipakai tinggi, maka dampak yang ditimbulkan sudah tergolong besar. Dampak kecil yang ditimbulkan misalnya sakit tenggorokan. Sedangkan dampak besar yang ditimbulkan misalnya terjadi mual muntah serta keabnormalan pada proses pembelahan sel, yaitu terjadinya kanker kandung kemih pada hewan uji. Menurut Pustaka Mujayanto tahun 2005. Sampel sari buah pada percobaan ini dinyatakan positif mengandung sakarin jika sisa penguapan sampel sari buah pertama ditambahkan dengan fenol dan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan, kemudian ditambahkan air dan natrium hidroksida 10%, positif menghasilkan warna merah ungu.
Untuk sisa penguapan sampel sari buah kedua, yang ditambahkan beberapa tetes NaOH 5%, kemudian dipanaskan pada nyala api kecil hingga uap amonia habis keluar dan didinginkan, kemudian dilarutkan dalam air, dinetralkan dengan asam klorida encer dan ditambahkan 1 tetes besi 3 klorida yang kemudian menghasilkan warna ungu. Kesimpulan dari presentasi hari ini, identifikasi sakarin pada baku pembanding memberikan hasil merah ungu yang berarti positif mengandung sakarin. Pada belangko tidak berwarna yang berarti negatif untuk kandungan sakarin. Sampel sari buah menghasilkan warna merah ungu yang juga berarti positif mengandung sakarin. Berikut adalah video YouTube yang menjelaskan lebih lengkap mengenai praktikum.
Penjelasan dari video YouTube. Yang pertama, uji kualitatif merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi sakarin dengan melihat reaksi perubahan warna yang terjadi pada sampel menggunakan preaksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil sampel positif atau negatif mengandung sakarin. Uji resorsinol pada analisis dilakukan dengan penambahan asam klorida dengan tujuan untuk mengubah garam sakarin dalam minuman ringan bermerek menjadi asam sakarin yang tidak larut dalam air. Asam sakarin diekstraksi dengan menggunakan ether sehingga asam sakarin dapat ditarik oleh ether. Hasil ekstrak dituang ke cawan porselen, kemudian dibiarkan kering di udara terbuka agar diperoleh sakarin. Penambahan H2SO4 dilakukan dengan tujuan untuk membentuk O-benzoatsulfonamid akan bereaksi dengan resorsinol menghasilkan senyawa yang berwarna hijau berfluoresensi. Bahan dan cara kerja. Untuk bahan terdiri dari sampel A dan sampel B, pelarut ether, HCl 25%, resorsinol, NaOH 10%, kertas lambil masing-masing sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi, lakmus merah, dan aquades. Untuk cara kerja, 100 ml sampel dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambahkan 25 ml pelarut ether, diasamkan dengan 5 tetes HCl 25%, ekstrak sampel dikocok dengan kuat agar senyawa dalam terdistribusi ke dalam pelarut organik. Dipisahkan lapisan atas ether dan lapisan bawah air. Lapisan atas ditampung dalam beker gelas. Beri label pada sampel, baik sampel A maupun sampel B untuk membedakan. Asamkan dengan penetesan 10 tetes H2SO4 dalam lemari asam. Kemudian ditambahkan preaksi resorsinol untuk identifikasi, kemudian diaduk agar resorsinol terlarut. Dipanaskan sampai mendidih untuk mempercepat reaksi dan amati perubahan warnanya. Tambahkan sekitar 50 ml air ke dalam masing-masing sampel untuk memperjelas pengamatan. Ambil masing-masing sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Basahkan dengan NaOH 10%, kemudian dicek dengan kertas lamus. Untuk memperjelas identifikasi, tambahkan larutan I2 sehingga membentuk kompleks berwarna. Dikocok dan diamati perubahan warna yang terjadi. Bila terdapat warna hijau fluoresens, maka sampel tersebut positif mengandung sakarin. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan presentasi dari penelitian ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Salam Pancasila. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video dari kami. Terima kasih.